Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah kita lanjut mengkaji menelaah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Kita sampai alhamdulillah di halaman 129. Kita masih di pembahasan tentang khiyar, masih di khiyar ya. Eh, sudah sampai ke khiyar yang keempat. Namun sebelum itu ada yang bertanya ya, ada yang bertanya, sudah ada yang bertanya. Mungkin ini kita jawab dulu, baru lanjut ke materi. Tapi ini pertanyaannya eh, tidak materi fikih ya. Pertanyaannya eh, tidak terkhusus masalah fikih. Ini lebih kepada masalah muamalah, tapi bukan muamalah maliyah, tapi ya muamalah secara mujmal, secara global. Di sini pertanyaannya, eh, bagaimana cara menyikapi seseorang yang jika diingatkan dan dinasehati justru mereka defensif dan malah balik menyerang, menganggap kita mengguruinya. Padahal sudah diingatkan dengan cara yang baik juga dan malah melecehkan dengan kata-kata sok alim, sok suci, sok benar dan malahan mengajak orang lain buat membenci serta malah menyebarkan gosip agar orang lain ikut membenci yang bertanya ini. Terus bagaimana sikap saya terhadap orang yang menyebarkan gosip ini? Saya sudah doakan kebaikan untuk mereka, tapi mereka saya lihat makin tersesat, makin gak ada bekas ilmunya, makin jauh dari Allah. Maaf maaf kami ini sudah sama-sama ngaji, berada di satu halakoh dengan yang guru yang sama. Ini sudah ngaji di satu halakoh. Ini pertama, ini lumayan panjang jawabnya ya. Bisa saja mungkin menyita waktu lumayan panjang. Ini bermacam-macam di sini. Pertama, eh, menyikapi yang diingatkan dengan dinasihati. Pertama, nasihat. Pertama ini masalahnya apa dulu nih? Ya, mungkin ada terjadi eh, kita saksikan teman satu pengajian sudah mulai berbeda. Tapi ini perlu dipahami ke muslimin ke muslimah, perbedaan itu dari ranah apa dulu? Ranah fikih atau sudah masuk kepada ranah akidah? Ini dibedakan ya. Saya tidak tahu nih karena yang bertanya pun tadi tidak hadir ya, jadi susah. Kalau perbedaan ini masalah fikih yang berbeda, maka itu dimaklumi selama masih mengikut kepada imam mazhab atau kepada mazhab yang besar, pendapat itu juga ma'ruf di tengah para ulama, maka tidak mengapa. Jadi dipahami ya. Ini kalau berbeda dengan teman pengajian tadi itu masalah fikih, ya kita perlu tahu saudara kita itu condong kemana atau ada nggak mazhab lain yang dia ikuti, mazhab tertentu yang dia ikuti. Nah itu perlu dipahami. Nah, ini masalah fikih. Contoh dasar saja, contoh sederhana. Saya dengar fatwa langsung ya, Syekh Saleh Fauzan, Hafizahullah Ta'ala, tatkala ditanya masalah fikih. Ada yang bertanya ke beliau, ada yang bertanya kepada beliau itu mengenai zakat terkait perhiasan yang dipakai oleh perempuan. Perhiasan yang dipakai oleh perempuan apakah dibayarkan zakat atau tidak? Ini masalah khilaf. Nah, kita lihat apa jawaban Syekh Saleh Fauzan Hafizullah Ta'ala, ini saya ringkas saja. Beliau menjawab, untuk zakat perhiasan yang dipakai, perempuan yang pakai ya, guru saya
yakni Syekh bin Baz itu berfatwa di zakati. Dan saya, ini kata Syekh Salih Fauzan, dan saya ikut pendapat guru saya, berarti di zakati. Adapun pendapat mayoritas ulama berpendapat tidak dizakati. Nah, ini pendapat mayoritas tetap disebut. Walaupun Syekh Saleh Fauzan berbeda, dia ikut pendapat minoritas ulama, tapi mayoritas ulama tetap dihadirkan. Itu sebagai bahan pertimbangan. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, guru kita Dr. Erwandi Termizi itu condong kepada, bukan condong, dia ikut pendapat mayoritas ulama, yaitu emas perhiasan yang dipakai perempuan itu tidak dizakati. Adapun misalnya Ustadz Aminur Baiz dan banyak beberapa asatizah juga terkait emas emas perhiasan dipakai ini, dia ikut pendapat Syekh Saleh Fauzan, Syekh bin Bas dan minoritas ulama. Demikian juga ada juga pendapat Syekh Ibnu Utsaimin di zakati. Ini kan ada beda pendapat ya. Rata-rata kalau case-nya fikih ya seperti itu. Jadi tadi dipahami sudah mulai nampak perbedaan dari teman pengajian kita tadi itu di ranah apa? Kalau ranah fikih itu dipahami banyak khilaf di masalah fikih. Kitanya yang perlu belajar, kitanya yang perlu open minded dalam masalah fikih ini. Tapi kalau bedanya sudah masalah akidah, masalah manhaj, itu baru itu bahasannya harga mati. Ini pertama mulai perbedaannya di mana? Baik, itu poin ke satu. Kemudian poin kedua, menasehati. Menasehati lagi ya. Tadi poin pertama beda. Ini bedanya di masalah mana? Ranah fikih atau ranah akidah manhaj. Itu dipilah dulu. Kemudian yang kedua, poin kedua yaitu mengenai nasihat. Nasihat, an-nasihah itu definisinya di tengah para ulama adalah iradatul khairi lil ghairi. Nasihat itu adalah keinginan memberikan kebaikan untuk orang lain. Itu nasihat. Keinginan di dalam hati ingin memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi hendaknya kita tatkala menasihati saudara kita, kaum muslimah yang lain, hendaknya tertanam di hati kita memang kita itu ingin memberikan kebaikan untuknya, bukan untuk mempermalukannya. Nah, itu pertama nasihat. Kemudian cara memberi nasihat. Itu nasihat itu empat mata. Kalau di depan orang banyak itu Imam Syafi'i tidak suka. Nasihat itu empat mata. Kalau di depan orang banyak itu namanya penghinaan. Banyak orang tersinggung. Kadang nasihat itu kadang bukan nasihatnya yang kadang ditolak. Mungkin kadang cara penyampaian. Jadi kalau bisa nasihat itu empat mata. Nasihat itu empat mata disimpan atau jangan sampai tahu orang lain. Ini kalau asarnya ada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala. Pernah suatu ketika Imam Ahmad ini sedang jalan mungkin pulang menuju rumah, kemudian dia nampak ada halakoh muridnya. Jadi murid beliau ngajar, murid Imam Ahmad itu sedang ngajar. Kemudian dia lihat muridnya ini ngajar di bawah pohon. Nah, si murid Imam Ahmad berarti guru ya, guru halakoh tadi dia nyender di pohon sembari berteduh. Sementara murid-muridnya itu kepanasan. Jadi Imam Ahmad saksikan muridnya ngajar, malah muridnya nyender teduhan. Tapi murid-murid dari murid Imam Ahmad ini kepanasan. Jadi Imam Ahmad agak kurang cocok dengan seperti itu. Maka di suatu malam atau malamnya itu sudah tengah malam ya, sudah jam tengah malam, mungkin jam 1 malam. Imam Ahmad ini datang ke rumah muridnya diam-diam. Memang sengaja ditunggu malam agar masyarakat tidak ada yang tahu. Imam Ahmad datang malam-malam dan Imam Ahmad bin Hambal tahu muridnya jam segini ini masih belajar nih, masih bangun. Jam-jam 1 ini masih belajar. Tak sholat malam, tak masih bangun. Jadi Imam Ahmad datang, sengaja pilih malam-malam tengah malam agar masyarakat luas tidak ada yang tahu. Kemudian datang ke sana pelan-pelan, langsung pergi ke tempat ruang belajar. Muridnya dari balik diketok-ketok. Assalamualaikum, wahai muridku, gitu ya. Tahu muridnya, Imam Ahmad, ada apa? Dibuka jendelanya, ada apa guru? Kemudian Imam Ahmad bilang, ya, ya, jangan keluar suara. Kemudian dibuka pintu, kemudian Imam Ahmad diajak masuk. Imam Ahmad pas masuk, itu ya, itu kakinya jinjit, supaya tidak ada dengar suara. Khawatir nanti terdengar suara sama keluarga yang di dalam rumah. Muridnya heran. Udah pergi mereka ke ruang belajar tadi, ke ruangan si murid tadi, tutup pintu, nggak ada yang dengar.
apa guru? Jangan kuat-kuat suara kamu. Jangan kuat-kuat suara kamu. Kemudian ada apa kata muridnya? Kemudian Imam Ahmad berbisik. Masya Allah. Itu sudah nggak ada orang. Sudah tengah malam, orang-orang pada tidur. Di rumah pun dengan suara pelan, tidak ada yang dengar. Itu pun udah seperti itu. Imam Ahmad bisikin. Muridku, tadi, ini bisik ya, saya kuatkan suara nanti bisik nggak dengar. Muridku, tadi saya lihat engkau mengajar halakoh, engkau berteduh. Sementara murid-muridmu kepanasan. Itu tidaklah elok. Kalau bisa jangan seperti itu lagi. Udah diam-diam dibisikin. Kemudian pergi. Cuma itu. Ya, iya, cuma itu. Nah, ini bagaimana cara Imam Ahmad memberikan nasihat dengan tidak mempermalukan orang yang diberi nasihat, dengan disimpan rapi-rapi. Tidak ada yang tahu kecuali dia yang memberi nasihat dan orang yang nasihati. Ini Imam Ahmad. Sengaja tunggu tengah malam agar masyarakat luas sudah pada tidur. Datang ke rumah pun pelan-pelan, tak pakai suara, bahkan berjalan pun jinjit biar tidak bunyi lantai. Sampainya di ruangan khusus pintu tertutup itu pun berbisik memberikan nasihat agar tak ada yang dengar yang lain. Nah, ini cara-cara memberi nasihat. Kata para ulama, nasihat itu pahit, maka hiasilah dengan yang manis-manis. Nasihat itu pahit, maka hiasilah dengan yang manis-manis. Nah, jadi ini poin kedua. Jadi kalau poin ke satu tadi dipelajari, apa tuh yang berbeda dari teman kita itu masalah fikih atau masalah akidah, manhaj. Yang kedua, nasihat. Tadilah nasihat tadi. Cara memberi nasihat diperhatikan. Kadang bukan isi nasihat yang tidak bagus. Nasihatnya bagus. Kulil haqqu walau kana murran. Kata Nabi SAW, katakanlah kebenaran walaupun pahit. Nah, kadang kebenaran itu rasanya pahit. Nasihat itu rasanya pahit, obat. Ya, namanya obat kan pahit. Nah, makanya kata para ulama, nasihat itu pahit, maka hiasi dengan yang manis-manis. Cara-cara memberi nasihat ini. Momennya harus pas ya, waktunya harus pas, eh, momennya harus pas, waktunya harus pas, lokasinya harus pas. Itu harus dipertimbangkan ketika hendak memberi nasihat. Mungkin diajak makan dulu, diajak makan dulu. Eh, Diajak makan dulu, kita berikan kesan yang baik, baru kasih nasihat. Karena kita tuh harus ada dulu di hati orang lain, baru kita bisa didengar. Karena kaedahnya ju'ilat qalbu ala hubbi man ahsana ilaihi, dijadikannya hati manusia itu condong kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Jadi kita harus berbuat baik dulu ke teman tadi. Kita harus punya posisi di hatinya, harus punya kecondongan hatinya dulu ke kita. Baru nanti enak kasih nasihat tadi. Mungkin diajak makan dulu, dikasih makanan dulu, diajak ngobrol dulu. Nanti pas momennya sudah masuk, waktunya masuk, baru beri nasihat. Jadi mungkin poin kedua lebih kepada hakikat nasihat dan cara memberi nasihat itu. Kemudian setelah ditempuh yang tadi ya, dipilah, difilter dulu masalahnya apa, kemudian nasihat dipahami bagaimana caranya empat mata dengan tidak mempermalukan, pilih bahasa yang bagus, waktu yang tepat, momennya juga tepat, lokasinya juga tepat. Kalau bisa diawali dengan memberi sesuatu, kemudian ingin kebaikan di dalam hati, itu dipahami. Kemudian, setelah itu eh, malah balik menyerang. Dia defensif, dia bertahan ya. Mungkin dia semacam berdebat gitu ya. Dia bawa argumen dia, kemudian dia malah menyerang, menganggap kita mengguruinya. Ini berarti kan kenapa kok merasa digurui? Nah, itu ya. Mungkin kalau kata Buya-Buya, Buya-Buya ini kalau di Sumbar itu namanya ada Buya. Itu saya pernah dinasehati dahulu. Beliau adalah dai senior, tapi bukan orang salah. Tapi nasihatnya ini oke, kita ambil nasihatnya ya. Nah, ini bukan masalah-masalah akidah, kaidah tidak. Cuma dia memberikan petuah, mungkin kayak pepatah orang-orang tua berdakwah. Jadi Muhammadiyah lah ya, masih oke lah, nggak ngawur-ngawur sekali. Masih ingat dia sampaikan memberi nasihat itu seperti mengambil jarum, maaf, memberi nasihat itu seperti mengambil rambut di tumpukan tepung. Rambutnya bisa ditarik, tepungnya tidak tumpah. Nah, gitu ya. Menarik rambut di tumpukan tepung. Rambutnya ditarik, tepungnya tidak tumpah. Jadi bagaimana seni memberi nasihat itu nasihat sampai tapi orang tidak tersinggung. Memang susah, tapi itulah dia. Nah, ini terasa menggurui sehingga dia defensif, dia menyerang, berargumen lah ya.
Kemudian di sini dikatakan alhamdulillah dengan cara yang baik, tapi malah nyolot bahasanya. Dia malah melecehkan dalam arti dia teman tadi menjawabnya nyolot. Kamu ini sok alim, sok suci, sok benar gitu ya. Kemudian provokasi pula diajak orang lain untuk membenci. Ini lebih kepada yang bertanya lagi. Ketika memberi nasihat ternyata dijawab nyolot. Apa sikap kita gitu ya? Sikap kita, kita memberi nasihat ternyata yang diberi nasihat malah nyolot, malah ganas, malah dilontarkan kata-kata yang tidak pantas, maka sikap kita adalah sabar. Sikap kita adalah sabar. Karena kalau kita belajar kitab salah satu usul atau dikenal usul salasah, sabar itu di sana dibagi empat. Dalilnya ada semua, tapi tidak mungkin kita ngaji akidah ya. Ini juga pertanyaannya udah bukan fikih ya. Tip sabar itu ada empat. Pertama, sabar yang paling berat adalah sabar melakukan ketaatan. Itu berat. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga adalah sabar ketika ditimpa ujian. Yang keempat, sabar ketika berdakwah. Jadi, sabar gitu ya. Ketika sudah sampaikan nasihat dengan baik, dengan cara yang baik, waktu yang pas, tempat yang pas, kata-kata yang pas, momennya pas, ternyata dia malah balasannya, dia jawabnya itu dengan nyolot, dengan tidak enak. Ya sabar, sabar dalam berdakwah. Rasul berdakwah juga sama dikata-katain penyair, tukang sihir, maaf, orang gila, itu dialami oleh Nabi Alaihissalam. Dan orang yang dakwah juga seperti itu, pecah belah umat dan segala macam, yaitu konsekuensi berdakwah. Jadi jawabannya adalah sabar, harus bersabar. Sabar itu banyak dalilnya, nanti jadi kajian juga bahasa sabar. Intinya sabar. Kemudian dia malah mengajak orang untuk provokasi. Dia juga provokasi, maaf. Dia provokasi, malah ajak-ajak orang lain untuk membenci kita. Inilah sifat namanya sifat an-namimah ya. Namimah itu ya adu domba, maksudnya diajak orang-orang untuk membenci kita. Ini sama, bagaimana sikap kita? Sikap kita itu sabar, serta malah menyebarkan gosip agar orang lain ikut membenci kita. Nah, kita sudah nasihati, ternyata direspon tidak baik, kemudian digosipi, kemudian diajak orang lain membenci kita. Nah, sikap kita sabar. Kita perlu tahu, oh kita uh, bisa bersabar. Karena uh, harga diri kita yang dicoret, digibahin, dijelekin, dan kemudian orang-orang diajak untuk membenci kita, itu semua ada pahalanya. Itu semua ada pahalanya. Itu semua ada pahalanya, maka yang bisa bagi kita adalah bersabar. Pertama, ghibah itu sendiri itu tidak boleh ya. Ini sebagaimana ada hadis dari Nabi Alaihissalam, Rasul bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Kalian tahu tidak apa itu ghibah? Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kami tidak tahu apa itu ghibah. Kemudian Nabi Alaihissalam menjawab, zikruka zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu engkau menyebut tentang saudaramu hal-hal yang tidak disukai saudaramu. Engkau sebut tentang saudaramu hal-hal yang tidak disukai saudaramu. Kalau dia tahu kita membicarakan hal itu, dia tidak suka. Itu ghibah. Wah. Kemudian ada sahabat yang bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma'akul? Bagaimana menurutmu ya Rasul? Bagaimana menurutmu ya Rasul sekiranya memang pada saudaraku itu ada apa yang aku ucapkan? Ternyata memang terjadi. Ternyata memang terjadi tuh. Kita nyebutkan, menceritakan tentang saudara kita hal yang tidak disukai saudara kita. Bagaimana kalau itu benar adanya? Bagaimana kalau itu memang benar adanya? Kemudian kalau Rasul alaihi wasallam menjawab, in kana fihi ma takul faqad igtabtahu. Jika memang jika memang ada apa yang kau ucapkan itu ada pada saudaramu, maka engkau telah mengunjunginya. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Tapi kalau tidak ada, maka engkau telah memfitnah, engkau telah berdusta atas namanya. Nah, jadi itu ghibah. Jadi misal yang memberi nasihat tadi tiba-tiba digosipin,
Kemudian diajak pula orang-orang untuk menggosipin dia dan membenci dia. Sekarang pertanyaannya, orang yang gosip ini, isi gosipnya itu beneran ada nggak kepada yang bertanya ini? Kalau memang beneran ada kepada yang bertanya tadi, itu namanya ghibah. Tapi kalau tidak ada yang bertanya ini nih, dia tidak melakukan itu, tapi digosipin seperti itu. Nah, itu fitnah, itu tahu, itu al-kazib al-azim, itu kedustaan yang besar. Jadi pilihannya dua. Kalau memang benar di kita yang dijelekin tadi, yang digosipin tadi, topik gosipnya tadi, ya itu namanya ghibah. Tapi kalau tidak ada pada kita, itu namanya kedustaan yang besar. Mungkin yang dibilang orang fitnah itu ya, kedustaan yang besar. Jadi dipahami. Dan itu berpahala atau tidak? Jawabnya, iya, kita mendapat transparan pahala dan juga dosa kita akan ditanggung. Ada hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada uh, para sahabat ya, atadruna mal muflis? Hei, kalian tahu nggak siapa itu orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat jawab, al-muflisu fina man la dirhaman lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut versi kami, menurut kami, di antara kami itu orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta secuil pun dan tidak punya harta, orang yang tidak punya mata ya, orang yang tidak punya harta benda, orang yang tidak punya dirham lahu wala mata, orang yang tidak punya uang sepeser pun dan tidak punya harta benda apapun, tidak punya aset apapun. Rasul menjawab ya, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa shaumin wa zakah. Wa qad ya'ti atau wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Orang yang bangkrut di tengah umatku adalah orang yang kelak datang pada hari kiamat dengan pahala yang banyak. Dia bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, yang mungkin pahala sedekah, pahala berbakti orang tua, pahalanya banyak. Dia datang hari kiamat bawa banyak sekali pahala. Di samping itu dia juga bawa dosa. Di samping itu dia juga bawa beberapa dosa. Dosanya berupa apa? Sungguh dia juga membawa tanggungan dosa berupa sungguh eh, dia itu telah syata mahaza, mencela si A, kemudian dia menuduh yang macam-macam si B, dia memakan harta si C, menumpahkan darah si D, kemudian dia telah memukul si E gitu ya. Jadi dia di samping datang banyak bawa pahala, dia juga banyak membawa dosa dan membawa korban. Ada A, B, C, D, E tadi ya. Mencela si A, menuduh macam-macam si B, makan harta si C, menumpahkan darah si D, memukul si E. Nah, kemudian fayu'to haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi fa'in faniyat hasanatu qabla ayyuqda ma'alaih ukhiza min khotoyahum faturihat alaihi summa turihat finar. Kemudian orang ini yang datang banyak bawa pahala tadi, maka nanti akan diambil pahalanya tadi, dikasihkan kepada korban A. Ambil lagi pahalanya, kasih korban B. Terus sampai C, terus sampai selanjutnya. Kalau habis pahalanya, sementara korbannya masih ada, belum tuntas pembayaran tadi, maka ukhizat min khotoyahu, maka akan diambil dosa dari korbannya tadi, kemudian baru dilemparkan atau diberikan kepada dia, kemudian barulah dia dicampakkan kepada api neraka. Nah, jadi itu tadi. Nah, kalau kita sudah berdakwah malah digosipin, ya sabar saja. Itu transparan pahala. Pilihannya cuma dua di akhirat. Pertama, kita dapat pahala dari orang yang menggosip. Yang kedua, kalau sudah habis pahala orang yang menggosip tadi, maka kita akan mengirimkan dosa kita kepada orang yang menggosip tadi. Jadi kalau digosipi, dituduh yang macam-macam ya sudah sabar. Sudah sabar. Itu jawabannya. Nah, kemudian sikapnya sabar. Kemudian saya sudah doakan kebaikan untuk mereka. Nah, doa ini terus ya. Ada hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iza da'a salasan wa iza sa'ala salasan. Adalah Nabi alaihi wasallam kalau dia berdoa maka dia minimal itu meminta atau berdoa itu 3 kali. Kalau meminta minimal 3 kali. Jadi doa itu sering, bukan sekali saja. Doa itu minimal diucapkan 3 kali. Jadi kalau kita misalnya selesai
sholat zuhur ya, selesai sholat sunnah ba'diyah zuhur kita berdoa itu sudah boleh ya. Selepas ba'diyah zuhur kita berdoa, maka kita punya satu doa dan satu permintaan itu minimal diulang 3 kali. Jadi minta 3 kali. Nanti asar minta 3 kali, maghrib minta 3 kali, isya minta lagi 3 kali. Jadi satu permintaan itu minimal minta 3 kali. Ya, karena Nabi SAW iza da'a salasan wa iza sa'ala salasan. Nabi itu kalau doa satu teks itu dia minimal ulang 3 kali, minimal ulang 3 kali. Kalau punya permohonan minimal diminta 3 kali. Terus jangan ganti-ganti doa tuh, hari Senin beda, paginya beda, siangnya beda, Selasa beda, pagi beda, siang beda, sore beda, Rabu beda, pagi beda, siang. Itu gimana caranya? Doa tidak seperti itu. Yang dicontohkan Nabi Alaihissalam satu teks, satu poin yang kita minta itu minimal diulang 3 kali. Pagi, siang, sore ulang, besok ulang lagi, bulan depan ulang lagi, terus minta sampai kapan? Sampai dikabulkan doanya. Jadi kalau mendoakan kebaikan untuk saudara tadi bukan sekali, terus setiap doa minimal 3 kali di satu momen doa, satu momen doa itu minimal 3 kali teks tadi diulang, poin tadi diulang, mendoakan kebaikan untuk saudara tadi. Terus sampai kapan? Sampai dikabulkan. Karena sejatinya kata ahlul ilm, orang kalau sudah mulai membaca satu teks doa, satu poin yang ia minta, maka dia sudah start, dia sudah memulai aktivitas, dia sudah memulai itu start ya, minta terus sampai finish. Kadang banyak orang berdoa, belum sampai finish dia sudah berhenti berdoa. Kemudian dia bilang Allah tidak kabulkan, tidak. Padahal dia kan tidak maksimal dalam berdoa. Jadi dipahami ya. Jadi ketika mendoakan saudara tadi cara berdoa 3 kali diminta. Pilih waktu mustajab. Doakan terus hidayah untuk teman tadi. Nah, ini karena ini sudah satu ngaji ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terutama di bulan Ramadan, ini bulan-bulan yang kita diminta banyak untuk berdoa, bulan-bulan yang kita diminta untuk bersabar ya. Kita udah kasih nasihat, tapi mungkin juga yang bertanya juga mungkin introspeksi juga ya. Karena ada poin tadi tuh. Pertama masalahnya apa dulu nih? Beda pendapat masalah fikih, perbedaan itu dalam ranah fikih atau sudah akidah manhaj. Nah, itu diperhatikan. Yang kedua, cara memberi nasihat harus sopan, momennya pas, ingin kebaikan, diiringi doa tentunya. Doa pun diulang-ulang terus. Satu poin itu minimal 3 kali, per doa diulang 3 kali. Nanti ulang lagi, doa nanti lagi, baca lagi. Besok doa lagi. Terus sampai kapan doa? Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Terus doakan hidayah untuk teman tadi. Kalau memang ingin memberi nasihat. Kalau memang ingin mendoakan kebaikan untuknya. Nah, sampai kapan? Sampai memang dikabulkan doanya. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu tak henti membdoakan hidayah untuk ibu. Ibunya terus masih tetap di dalam kekafiran. Bahkan bukan cuma kafir yang basic, kafir biasa, bukan. Bahkan kafir yang mencela-cela Rasul. Jadi setiap pulang dicela-cela Rasul. Setiap Abu Hurairah dakwah dilemparin panci gitu ya. Terus seperti itu. Sampai Abu Hurairah pun lama berdoa tak kunjung dikabulkan. Akhirnya baru terakhir dia minta doa dari Nabi SAW langsung dikabulkan. Tapi perjuangannya tentu panjang berdoa tadi ya, lama. Nah, kadang ada kalanya doa itu dikabulkan setelah seseorang meninggal baru dikabulkan. Jadi kalau sudah ada satu teks doa diminta, maka teks tadi, poin tadi minimal minta 3 kali per momen berdoa. Sampai dikabulkan. Nah, itu tadi ya, terutama banyak sabar, banyak bersabar ini, yang bertanya ini bersabar dalam dakwah, dan terutama di bulan Ramadan ya, bersabar dalam dakwah. Kemudian belajar, banyak-banyak belajar agar cara memberi nasihat itu beda. Banyak belajar, rajin belajar. Karena memang ketika non penuntut ilmu memberi nasihat kepada keluarganya, itu biasanya terburu-buru, semangatnya tinggi, kadang tanpa pikir panjang, kadang fatal gitu ya, kadang penangkapannya salah. Berbeda dengan cara memberi nasihat orang yang sudah berilmu. Maka hendaknya banyak belajar. Hendak belajar nanti akan paham itu bagaimana fikih dakwah, bagaimana momentum berdakwah itu, cara-cara berdakwah tadi, pertimbangan berdakwah, cara memberi nasihat itu ada semuanya di ilmu. Perbanyak ilmu biar lebih meyakinkan, biar kita punya hujah yang kuat ketika memberikan nasihat. Itu ya. Baru ini udah hampir jam 5 nih, baru satu pertanyaan ya.
Nah, tapi itu mungkin jauh ya pertanyaannya, mungkin tidak fikih muamalah harta tadi ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Ini disayangkan satu ngaji halaqah. Mungkin satu lagi tambahan. Mungkin di kita kasih nasihat kepada teman tadi tidak mempan. Mungkin kita cari siapa orang yang dihormati. Ini kan satu halaqah ya. Mungkin guru yang ngajar, minta tolong kepada guru yang ngajar agar nasihati teman tadi, saudara tadi. Itu bisa juga cari orang yang lebih layak memberikan nasihat. Itu ya. Dan terus berdoa. Kemudian juga ketika kita memberi nasihat, jangan berharap hidayah itu dari lisan kita. Mungkin kita yang beri nasihat, kita yang arahkan. Bisa saja nanti mungkin tah beberapa hari, bulan kemudian ada orang yang kasih nasihat yang sama, dia malah tersentuh dengan nasihat orang tadi. Jadi tidak apa-apa. Yang penting dia dapat nasihat. Jangan pula harus dari lisan kita yang diterima. Enggak ya. Kadang kita pembukaan namanya ya. Kurang lebih seperti itu. Ini sudah jam 5 ya. Mungkin tidak jadi lanjut materi. Nah, itu kurang lebih ya. Karena tadi lebih kepada uraian-uraian seperti tadi. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang ditanyakan? Mungkin yang hadir bisa bertanya. Terserah mau muamalah bisa. Fikih lah ya. Yang ditanyakan fikih. Silakan. Tanggung tak materi udah jam 5. Silakan ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Udah? Ada yang ditanya? Tidak ada. Tanggung maaf ya, tidak tambah materi. Tadi karena itu ada yang ditanyakan oleh pengurus. Itu yang dijawab dulu, ternyata butuh jawaban yang panjang. Karena memang beda pertanyaannya. Banyak pertanyaannya, banyak poin yang perlu dibahas. Itu mungkin semoga berguna untuk semua yang mendengar, kaum muslimin muslimah. Bagaimana tips ya atau cara-cara berdakwah, memberikan nasihat kepada saudara kaum muslimin, kaum muslimah. Wallahu a'lam. Tapi kalau tidak ada yang ditanya, ini sudah jam 5, jadi cepat sebenarnya masuknya ya. Tapi kalau tidak ada maka kita akhiri. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.